terkait beredarnya berita menyangkut dirinya yang dimuat di media Resolusi TV yang diduga menerima uang dari orang tua pelaku pencabulan anak di bawah umur yang merupakan warga desa Raja Basalama 1, Kepala Desa Rabala 1 mengklarifikasi si berita tersebut ke media lantainews.com. Dengan didampingi orang tua korban dan pelaku, Indra Kades Rabala 1 memaparkan tujuan dirinya mengklarifikasi agar masyarakat umum mengerti dan memahami bahwa kejadian yang sebenarnya bukan seperti yang disampaikan oleh ibu korban. Dan apa yang disampaikan ibu korban adalah asumsinya semata karena informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurutnya apa yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawabnya selaku kepala desa terhadap warganya yang sedang tersandung masalah. Di mana saat itu orang tua pelaku datang dan minta tolong dipertemukan dengan orang tua korban guna berdamai. Di mana surat perdamaian bisa digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman mengingat pelaku juga masih anak-anak. Akhirnya setelah dipertemukan, orang tua korban minta bantuan sebesar 15 juta untuk membantu biaya pendidikan dan disepakati sebesar 13 juta. Karena orang tua pelaku tidak memiliki uang, maka dia meminjam uang sebesar 13 juta ke Lurah Indra yang langsung diserahkan ke ibu korban. Orang tua korban pun meminta jika nanti perlu akan meminjam lagi karena kebutuhannya diperkirakan habis sekitar 30 juta. Nyatanya setelah berjalan kebutuhan uang untuk perkara tersebut tidak mencapai angka tersebut sehingga orang tua pelaku tidak jadi meminjam lagi dan hanya meminjam 13 juta saja untuk perdamaian dengan keluarga korban. Ngadimin beserta istrinya selaku orang tua pelaku saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan sangat berterima kasih kepada kepala desanya tersebut. Pak Lurah sangat membantu, bahkan untuk akomodasi, transport dan lain-lain beliau yang bantu dan tidak minta ganti, ujar Ngadimin. Leni Simamora, orang tua korban sendiri kepada awak media lantainews.com Jumat 20 Agustus 2021 menyatakan permintaan maaf atas apa yang pernah disampaikannya. Menurutnya itu hanya asumsinya semata karena informasi yang diterimanya salah, hingga dirinya mengatakan semua hanya berdasarkan asumsinya semata. Namun begitu dirinya mengklarifikasi ke orang tua korban, ternyata semua itu tidak benar. Yang benar ternyata Pak Ngadimin pinjam uang 13 juta ke Pak Kades untuk memenuhi permintaan saya, bukan 30 juta. Yang 30 juta itu baru wacana, kalau nanti ada keperluan lain untuk mengurus masalah anaknya, dan ternyata ya cuma 13 juta itu. Jadi nggak jadi nambah, ujarnya. Untuk itu saya ralat kata-kata saya ke media kemarin dan kepada Pak Lurah dan media saya minta maaf, pungkasnya. Edo Lantainews TV melaporkan dari Rabala 1. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Indra Rubianto, Kepala Desa Raja Basalama 1, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Jadi gini Pak, terkait saya membaca satu pemberitaan di satu media ya. Itu ada bahasa sampean menerima sesuatu gitu loh. Itu sebenarnya kronologis yang sebenarnya seperti apa Pak? Jadi untuk terkait berita yang ditayangkan oleh media Resolusi, memang media Resolusi berdasarkan sumber dari ibu korban. Tetapi tetapi bahasa itu sudah kita klarifikasi dengan ibu korban bahwasanya berita yang terkait dengan saya itu semuanya tidak benar. Statement ibu korban mengatakan bahwa Pak Ngadimin, bapaknya pelaku kasus tersebut, itu menitipkan uang 30 juta ke saya. Dan yang saya berikan hanya 13 juta ke Bu Leni. Sisanya dipegang oleh Kepala Desa Raja Basalama 1. Iya. Nah, itu yang saya lihat pernyataan dari Bu Leni. Bu Leni. Statement itu, pernyataan itu sama sekali tidak benar. Yang benar, setelah permasalahan itu mencuat di permukaan, Bu Leni pernah nelpon saya sebelum mengadukan kepolisian untuk meminta solusi. Saya selaku kepala desa, karena ranahnya ini pencabulan anak di bawah umur, saya tidak berani memberikan saran. Termasuk Bu Leni bilang, berarti saya siap, boleh laporkan Pak, itu hak ibu, malah lebih bagus dilaporkan aja Bu. Nah, akhirnya dilaporkan. Setelah dilaporkan,
ke kepolisian, ada informasi bahwa Bu Leni ini bersedia untuk berdamai dengan keluarga pelaku untuk pertimbangan di pengadilan meringankan hukuman. Untuk pertimbangan proses hukum tetap lanjut. Saya ditelepon oleh keluarga pelaku Pak Ngadimin untuk benar Pak, tolong jembatanin antara saya dengan Bu Leni. Saya jembatanin, saya telepon Bu Leni. Bu, apa benar Ibu ada niatan untuk menyambut itikat baik dari keluarga pelaku? Beliau menyatakan iya Pak. Artinya gini Pak, ya. Dari pihak keluarga pelaku yang datang ke sini minta tolong ke sampean, minta tolong jembatanin. Ya, artinya minta tolong dijembatani supaya bisa berhubungan dengan pihak korban. Iya. Berarti bukan karena sampean yang mau seperti itu kan? Bukan, karena saya nggak ada ranahnya ke situ karena udah dipegang ke polsek. Oh, sudah dilaporkan ya? Sudah dilaporkan. Karena itu sudah di polsek. Terus gini Pak, dalam bahasa itu kan seakan-akan memang ada uang di situ. Uang itu uang apa itu Pak? Yang katanya 13 juta itu Pak. Jadi begini, setelah saya dapat telepon Bu Leni, Bu, apa benar Ibu menyambut baik niat keluarga untuk memberikan kompensasi biaya membantu biaya pendidikan? Oh iya Pak. Kira-kira nominal berapa? Bu Leni sendiri yang ngomong ke saya 15 juta. Saya sampaikan lagi ke Pak Ngadimin, Pak, di sana minta 15. Beliau minta tolong saya untuk menawar. Saya telepon lagi Bu Leni, Bu, keluarga korban keadaannya nggak mampu. Keluarga pelaku keadaan nggak mampu. Kalau 13 juta gimana? Sepakat deal 13 juta. Nah, saya sampaikan ke Pak Ngadimin. Pak Ngadimin sana sudah mau 13. Nah, Pak Ngadimin malam-malam ke rumah. Kayak mana ya Pak? Ya kayak mana? Dan duitnya nggak ada. Loh, kita harus tanggung jawab. Namanya kita sudah sepakat. Kalau sampai kita mengingkari kan nggak enak. Kita sudah janji. Tolong saya dipinjemin Pak. Nah, Pak Ngadimin pinjam dari saya 13 juta. Berikut beliau konsultasi. Kira-kira nanti ini habis berapa ya Pak? Sekitar 30, habis nggak Pak? Ya kalau Bapak siap 30 ya siapin aja. Ya udah sekalian saya ngomong, saya tak pinjam 30 Pak. Oh ya udah, saya nggak apa-apa Pak untuk membantu sampean, saya siap untuk bantu 30, minjemin 30. Nah, hari itu diambillah 13 juta. 13 juta malam diserahkan ke Bu Leni, diterima dengan baik dengan beliau. Sudah 13 juta itu yang diambil 30 dari 30 yang diminta ke saya, yang diminta untuk pinjam. Pak Ngadimin minjam 30 tetapi cuma ngambil 13 juta. Itu persiapan aja berarti Pak ya? Persiapan sisanya, persiapan sisanya. Sehubungan berjalannya waktu, semua pakai kendaraan saya dan biaya pernah ke pelimpahan di kejaksaan itu juga pakai uang saya pribadi makan. Nah, setelah itu saya nggak kenakan biaya apa-apa. Ya cuma 13 itu yang dipinjam Pak Ngadimin. Nah, kalau ada asumsi dari Bu Leni duit itu 30, itu kan persepsi Pak Ngadimin sekiranya untuk mengurus masalah ini dia menyiapkan dana 30. Tetapi kan kesepakatan yang diterima Bu Leni, yang sudah disepakati Bu Leni, bahwa Bu Leni itu 13 juta sudah setuju. Untuk, artinya gini Pak, uang itu bukan artinya Bapak nyuruh kasih dia 15 juta atau itu asli permintaan dari Bu Leni. Ya, asli permintaan Bu Leni. Nah, itu yang perlu kami luruskan karena saya lihat bahasa itu kan tidak jelas di sana. Kalau dari bahasa Bu Leni kan katanya saya ngomong persiapan itu 30. Nanti ini pegang 13 dulu, nanti kalau ada sisa untuk saya kasih lagi ke Bu Leni. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bu Leni, dana yang diambil dari Pak Ngadimin ke saya yang dipinjam itu cuma 13. Dari bahasa permintaan 30. Akan meminjam 30, baru diambil 13 juta. Cuma ngambil 13, yang dipakai beliau kan cuma 13. Nah, otomatis kalau ada bahasa 30 juta yang di bahasa yang diminta beliau itu 30, berarti kan yang 17 kan duit yang belum jadi dipinjam. Nah, bukan duit itu dipegang saya, bukan. Duit yang belum jadi dipinjam. Jadi nanti Bapak silakan konfirmasi dengan Pak Ngadimin, berapa sih utang Pak Ngadimin itu ke saya? 13 atau 30. Kalau 30 berarti saya megang duit 17. Artinya gini Pak. Iya Pak.
dalam hal ini sampean hanya bertindak selaku kepala desa yang melindungi warga. Iya. Ya. Iya. Untuk membantu mereka saat mereka ada masalah. Ada seperti masalah. itu. Bantuan itu apapun siap sampean lakukan ya. Artinya selama itu tidak melanggar hukum, Ya. selama itu tidak berlawanan dengan hukum, sampean siap membantu kan seperti itu. Siap membantu. Termasuk kalau ada kesulitan masalah dana dan Dana lain-lain. keuangan. Oh ya. Selamat Ini sore, Pak. dengan Bapak siapa dan Ibu siapa ini? Pak Ngajimin, Pak. Bin sama Bu Tumina. Bapak dan Ibu selaku orang tua dari Dari pelaku ya, pelaku yang sekarang sudah di LP ya. LP. Di mata Bapak, Pak Kepala Desa Pak Indra itu seperti apa, Pak? Di mata masyarakat, di mata sampean? orangnya baik sih, Pak. Baik Dia dalam arti sering menolong masyarakatnya yang kesusahan berupa apa aja, tenaga apa ini apa, kebutuhan. jadi dana siap lah. membantu lah, Pak ya. Iya, siap membantu. Kalau ada apa-apa siaga terus Iya. untuk membantu warga. Pokoknya 24 jam, Pak. Jadi gini, Pak, kami kan melihat satu pemberitaan di satu media Resolusi TV. Di situ disebutkan bahwa Pak Lurah ini diduga gitu melakukan sesuatu yang melawan hukum gitu loh. Sebenarnya, Pak, kronologis ceritanya seperti apa? Waktu itu kan anak sampean ditahan ya. Terus langkah sampean itu bagaimana? Apakah ke rumah kepala desa apa gimana? Ya saya langsung ke rumah kepala desa minta ini apa? Saran. Saran gimana caranya bisa anak saya ini Diringankan. ya urusannya agak ringan lah. Jadi saya sama Pak Lurah minta solusinya. Terus dari Pak Lurah sendiri apa waktu itu bahasanya? Ya bahasanya ya itu untuk masalah apa? Misalnya Proses untuk prosesnya. ya, proses dana misalnya Siap membantu. siap bantu. Terus sampean mengatakan apa waktu itu? Kalau saya ya minta tolong, Pak. Pokoknya sebisanya saya minta tolong sama Bapak Kepala Desa masalah dana ini karena dari pihak korban itu minta dana tadinya 15 juta. Terus saya ngomong sama Pak Kepala Desa kalau bisa diturunin dananya itu. Yaitu kata Pak Kepala Desa dia minta 13 juta dari yang pertama dia minta berapa? 15 juta. Itu udah sepakat, Pak ya? Artinya untuk itu digunakan untuk biaya pendidikan dari itu, bahasa mereka seperti itulah. Bahasa mereka digunakan untuk pendidikan si korban tadi. Iya. Terus Itu ditawar-tawar kena 13 juta. 13 juta. Artinya dengan 13 juta itu mereka siap berdamai. Iya, siap. Dan itu sudah dilakukan, Pak ya? Udah. Dan masalah duit yang 30 juta itu memang saya pernah ngomong sama Bapak Kepala Desa, saya mau pinjam duit 30 juta. Untuk apa itu, Pak? Ya untuk biaya ini misalnya Persiapan ya? Persiapan untuk biaya semuanya lah untuk Akomodasi, transport, apa selama pengurusan masalah itu ya. Tapi akhirnya diambil nggak itu yang sisanya tadi, Pak? enggak, Pak. Enggak. Cuman Jadi saya sekarang ngambil utangnya berapa sampean? 13 juta untuk korban ini. Hanya untuk perdamaian aja. Iya. Artinya yang lain-lain dibantu Pak Lurah tanpa dihitung lagi atau gimana? Cukup. Tanpa dihitung. Jadi Pokoknya untuk biaya jalan ke mana Pak Lurah sendiri yang diantar terus, Pak ya. Jadi nggak dipotong sama utang itu. Jadi yang benar yang terjadi sampai memang hanya pinjam 13 juta itu dan sudah diserahkan ke korban untuk syarat perdamaian yang mereka minta. Bapak ikhlas nggak itu, Pak? Ikhlas. Tidak ada keterpaksaan atau apa? Nggak ada. Sudah dikembalikan, Pak? Belum ada duit. Ibu kandung dari korban. Siapa nama anak ibu? Dari pelaku ya? Muhammad Bayu Saputra. Siapa? Muhammad Bayu Saputra. Muhammad. Usia berapa dia, Bu? 16 16 tahun. Masih sekolah waktu itu? Masih Kelas? kelas 2.
Kelas 2. Jadi kemarin Bu, Ibu kan mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh suami Ibu. Itu memang seperti kenyataan atau memang dibuat-buat Bapak itu? Ya enggak, kenyataannya ya kayak gitu. Kenyataannya Benar. seperti itu. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada apa. Mungkin Pak Lurah tadi ke rumah, kamu harus ngomong begini-begini gitu enggak? Enggak ada. Enggak ada bahasa-bahasa seperti itu ya? Ya jujurnya ya kayak gitu. Jadi memang benar-benar kenyataannya seperti itu Bu ya. Ibu terhadap vonis yang jatuh ke anak Ibu Saya sedih banget. sedih ya, tapi menerima Bu ya. Menerima ya gimana lagi. Memang ada kesalahan dari anak Ibu. Jadi intinya dari peristiwa ini jadi pelajaran ya Bu ya, dari semua yang terjadi ini. Siapa aja yang membantu Ibu waktu itu? Ya Pak Lurah. Pak Lurah. Ada yang lain-lain? Nggak punya saudara di sini. Nggak punya saudara. Oh, cuman punya Pak Lurah aja ya. Punyanya Pak Lurah. Ya tempat bersandarnya Pak Lurah Bu ya. Oke, makasih Bu ya. Apa Bu? Ibu Leni Simamora. Selain Semarang selaku Ibu korban Bu ya. Iya. Masih ada bapaknya, Sines atau cerai atau bagaimana? Kalau saya single parent. Single parent artinya bapaknya masih hidup tapi masih ada. Kalau bapaknya anak saya enggak. Udah almarhum. meninggal. Oh meninggal. Artinya sekarang perwalian semua di Ibu ya. Iya. Bu, terkait uang yang kata Ibu dalam video itu 30 juta. Itu sebenarnya bagaimana Bu? Setelah Ibu tahu cerita yang sebenarnya, sebenarnya bagaimana? Itu yang terjadi seperti apa kronologisnya? Kalau mengenai hal tentang uang yang 30 juta itu, saya pertama kali itu mendengar dari Pak Ngadimin sendiri pada malam hari itu menyerahkan uang itu ke saya. Terus saya lihat Bahasanya seperti apa dari waktu chat. itu? Bahasanya? Ya, katanya masih pinjem Masih pinjam 30 juta. 30 juta. Dari saya kurang tahu dari mana. Oh, ada. Cuma kan Pak Ngadimin tujuan nggak uang menyebutkan. 30 juta itu mau diserahkan ke Ibu atau memang ada hal Enggak. kebutuhan lain enggak? Kita ada kesepakatan. Artinya memang yang dibutuhkan waktu itu berapa Bu? Kalau saya sendiri minta pada waktu itu 15 juta. 15 juta. Akhirnya sepakatnya? Sepakatnya untuk si Wahyu ini ya perdamaian lah, berdamai gitu. Untuk membantu pendidikan segala Ya, macam. untuk membantu pendidikan anak saya. Itu berapa Bu? 13 juta. 13 juta. Artinya gini, masalah pinjaman uang 30 juta yang ke Pak Indra itu kan terserah Bapak itu ya. Mau digunakan untuk apa itu Ya. bukan urusan Ibu artinya ya. Artinya yang Ibu tahu Ibu nerima 13 juta. Ya. Masalah yang 30 juta itu jadi pinjem apa enggak Ibu tahu enggak? Kalau saya sendiri pada saat itu ya saya ngerti kalau pinjem. Tapi 30 juta itu Ibu lihat ngambil atau bagaimana enggak? enggak ngeliat sendiri. Yang kalau ada cuma itu. 13 juta itu. Yang ada ke saya 13 juta atas koordinasi Pak Indra ke saya. Artinya itu uang Pak Indra ngasih ke Pak Ngadimin terus nganter ke rumah saya. 13 juta tapi 13 juta. bukan 30 juta Bu ya. Bukan, 13 juta. Terus terkait katanya sisa Bu. Ya. Ibu mengatakan kalau ada sisa nanti ada gitu. Itu sisa yang bagaimana maksudnya? Kan pada waktu itu Pak Indra bilang ke saya, Bu, memang ada dana 30 juta. Terus ini kesampaian saya kasih 13 juta karena kita udah rundingan. Sampean kan minta 15 kata Pak Lurah Indra. Iya Pak. Terus nanti kalau ada sisa, terus selesai urusan ini untuk mengurus ini itu, nah terus saya kasih sampean. Di hal itu saya tidak mengetahui maksudnya Pak Lurah Indra kalau memang untuk menggenapin yang 15 juta. Nah, jadinya di sini saya nggak menuduh Pak Indra yang memakan uang itu, enggak. Jadi maaf, saya nggak bilang di kata-kata saya yang kemarin Pak Indra memakan uang sisa dari 13 juta itu enggak. Tadi kan sudah saya konfirmasi Bu ke Pak Ngadimin juga. Artinya bahwa dia tidak jadi pinjam 30 juta. Nah, yang dipinjam hanya 13 juta. Artinya gini Bu, dengan ini bahasa itu kan sudah dibenarkan ya bahwa tidak ada 30 juta yang dipegang sama Pak Lurah. Uang 30 juta dari Bapak itu dari Pak Ngadimin ke Pak Lurah itu tidak ada. Yang benar dia pinjam uang ke Pak Lurah. Tadinya mau pinjam 30 juta tapi hanya diambil 13 juta sesuai keperluan waktu itu. Ya kalau untuk hal itu kan saya kurang mengetahui jelas karena saya nggak maksudnya. Tapi yang Ibu terima 13 juta. Hanya 13 juta. Dari rencana pinjam yang 30 juta tadi ya. Kalau Pak Ngadimin kan bilang ke Pak Lurah, mereka kan warga Pak Lurah ditolongin. Nah ditolongin sama Pak Lurah Indra, dipinjemin lah gitu kata Pak Ngadimin.
minjam sebenarnya minjam 30. Cuman pada waktu koordinasi Pak Lurah ke saya, akhirnya 13 juta itu. 13 juta. Iya, tapi kan saya tidak mengetahui kalau Tidak 13 mengetahui. juta. Ini ada Pak Ngadimin, Bu. Saya tanya Pak Ngadimin. Pak Ngadimin, Bapak jadi pinjam 30 juta waktu itu? Nggak jadi Pak, karena biayanya cuma habis 13 juta, ya cuma itu aja. Cuman itu aja. Artinya tidak ada uang sisa di situ ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak jadi pinjam. Makasih Pak ya.